Oke, hello guys, jumpa lagi dengan gue Hendra di sini di Gabut Talks dan kali ini gue kedatangan Lord Arya. Ya, Mas Arya ya. Jadi kalau lu nggak kenal Mas Arya ya, gua kasih tahu. Jadi di phonebook gua ya, Mas Arya ini gua tulis namanya Lord. Wah, mending nih. Nanti ya. Mending. Ada yang Tuhan ya katanya. Karena ada beberapa temen gue yang nulis di phonebook mereka namanya Tuhan dan itu di caps lock lagi. Iya, karena gue mau ngobrolin hari ini sih soal Mas Arya ini kan biasa kalau gue lihat di LinkedIn-nya kan namanya kan startup enthusiast nih. Jadi buat gabuters yang lu belum kenal, hari ini gue akan ngobrolin ya mungkin pandangan Mas Arya kalau kita bicara startup yang hari ini. Karena baru-baru ini gue nonton sih baca artikel yang kemarin juga sempat hype juga, tapi nanti mungkin kita bahas. Tapi kalau yang di artikel ini, artikel dari wartaekonomi.co.id. Di Warta Ekonomi ini dia bilang bahwa ada suatu negara ya, kalau di sini sih Prancis sih kalau startup di negara ini bakal diberi bantuan kalau omsetnya anjlok. Nah, kalau kita baca lebih dalam sebenarnya di artikel ini nyebutin sih ada sejumlah nilai ya yang besarnya mungkin 4,3 miliar dolar AS, sekitar ya 66,7 juta triliun gitu. 6,67 triliun ini 66,7 66,7 ya. Jadi sebenarnya alasannya begini. Karena startup itu mempresentasikan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam penyediaan lapangan kerja. Nah, itu alasannya. Kalau di Prancis. Nah, yang jadi masalah ya terakhir yang kita benar-benar melihat juga meme-nya udah bertebaran juga. Contohnya ada MPR menghimbau dengan mengajak beberapa BUMN juga untuk ya mungkin sebenarnya lebih ke gerakan sosial ya untuk bantu ojol katakanlah gitu, dengan jaringan ojolnya ada UMKM-nya lah, mungkin ojolnya sendiri lah. Dan ternyata reaksinya agak kenceng juga, lebih ke arah negatif sih kalau ini publik melihatnya. Tapi apa yang misalnya bisa kita pelajari bahwa ya namanya juga startup mungkin disebut swasta ya gitu ya. Tapi kalau mereka itu bisa membangun perekonomian masyarakat, kita juga nggak bisa memungkiri. Nah, pertanyaan gue nih buat Lord nih terkait dengan artikel ini, gimana pandangan lu? Apakah memang startup ini perlu dibantu seperti itu atau ya udah dia liberal aja berdiri ya mati sendiri ya lu jalan sendiri? Nah, Oke. Sebelum gue bahas itu, coba gue pengen bahas satu hal sih. Coba kalian perhatiin, mungkin sebulan terakhir atau 2 minggu atau 3 minggu terakhir, banyak banget orang menggalang dana ini itu dan segala macam. Ya. Dana yang terkumpul pun nggak main-main, ngerti nggak lo? Kayak ada yang berapa puluh M. Logikanya apa? Berarti masyarakat kita sebenarnya masih kaya, men. Kenapa mesti dibantu? Ngerti nggak lo? Iya. Kita bisa loh ngegalang dana segitu banyak. Ya, cuma gini, yang terekspos memang sama media. Lebih banyak yang ojol. Gue bukan mengunderestimate mereka dengan kondisi ekonomi mereka, cuma ya negara kita mampu kok sebenarnya, masih mampu gitu kan. Jadi buat gue untuk startup ya nggak harus segitunya sih sebenarnya. Karena ya kita bisa ngegalang dana segitu banyaknya, logikanya kan berarti masyarakat kita masih mampu, gitu aja sih poin gua. Oke. Tapi terkait dengan startup, minggu lalu gue lupa tepatnya hari apa, hari Kamis kalau nggak hari Jumat, gue sempet konkol sama beberapa teman-teman gue yang mereka pelaku startup. Ada bukan salah satu, cuma ada beberapa cerita yang pengen gue share. Jadi pertama adalah ada junior gue yang dia ngerintis startupnya dari tahun 2017. Omsetnya sih biasa banget malah. Terus 3 bulan terakhir dia bilang omsetnya tuh bisa naik lebih dari 100%. Terakhir kemarin itu dia bilang omsetnya hampir 200%. Terus gue nanya kan, lu geraknya di bidang apa? Dia bilang di
bidang konstruksi dan bahan bangunan. Hmm. Logikanya ini kan bukan kebutuhan pokok yang saat ini sedang dibutuhkan, Ya. tapi bisa naik omsetnya. Terus gue tanya, yang lu jual apa? Seperti apa namanya, kayak toilet, terus apa, wastafel, pemanas air gitu-gitu. Terus gue nanya, yang beli siapa? Ada beberapa memang kalau kita bilang cukong ya. Oke. Gue nggak tahu, tapi kenapa akhirnya dia beli itu dengan jumlah yang banyak, dia bilang gitu. Ya. Borongan Oke. berarti langsung ya. Borongan. Terus ada salah satu yang tadi teman gue itu pun dia sudah launching lama di Play Store ya. Jadi kalian bisa cek. Tapi boleh gue sebutin nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Namanya Kalau lu kayak- misalnya punya produk juga boleh dipromo di sini loh. Mantap. Boleh loh. Ya itulah pokoknya. Pokoknya intinya yang gue sebutin ini, mereka sudah punya mobile apps-nya ya. Oke. Wih, udah ini dong ya, udah advance, lebih maju lagi dong. Udah. Iya. Nah, terus ada satu lagi, ini agak lucu sih. Dia sama produknya nggak jelas. Kalau gue bilang nggak jelas, cuma segmennya adalah C2C, customer ke customer. Oke. Dan ini juga dia bilang omsetnya lumayan karena balik lagi sih kayak obrolan yang tadi di awal, banyak yang kena PHK apa segala macem. Jadi karena konsepnya C2C, banyak yang akhirnya dia ngejual dirinya sendiri untuk melakukan jasa tertentu. Entah itu apa, nyuci mobil, bersihin AC dan lain sebagainya, sampai bikin apa, desain, ya apapun itulah. Dan itu justru yang bikin gue kaget adalah temen gue itu udah nyari investor, nyari injection, fundraise itu dari tahun 2018. Dan dia malah baru dapat injection itu minggu lalu. Karena konsepnya yang beda, C2C. Oke. Yang injek pun bukan perusahaan atau bukan angel investor yang menurut gua bukan yang ecek-ecek lah. Jadi yang injek itu salah satu provider telekomunikasi di Indonesia. Oke. Dan besaran injectionnya pun menurut gua wah, karena udah nyampe angka ratusan M. Oke. Gitu. Tapi BTW sedikit. Ini mungkin gue juga perlu infoin juga buat para gabuters, karena di episode ini juga ada Dimas. Nah, Dimas. Halo Dim. Halo Gaps. Oh, panggilannya Gaps ya? Iya, gabuters. Jadi kalau lu nggak tahu nih Mas, jadi Dimas ini salah satu pembicara tetap ya. Dia pembicara tetap di gabuters. Tetap. Nanti santai aja kali ya. Kalau misalnya lu mau tanya-tanya juga kaitannya, atau lu mau reaksi untuk apa yang lu rasakan, kaitannya mungkin dari sudut pandang lu, mungkin HR position di perusahaan tech company juga nggak apa-apa. Lady man. Boleh, santai. Siap. Mas, tapi gue mau tanya Mas. Tadi itu kan ada investor yang dia udah ketemu beberapa tahun belakang dan ini baru dapat. Gue nggak begitu model investor ini. Katakanlah gue investor nih ngelihat ini bagus, oke gue mau main di satu ini. Atau memang timingnya kebetulan aja, atau memang ini mematahkan investasi makin lesu, investor asing atau mungkin dalam negeri juga makin hati-hati mau mainnya, atau memang ngelihat dulu nih pelaku startup ini yang seperti apa dulu yang berani mereka untuk danain, atau kayak gue nggak tahu persisnya sih, cuma karena gue kebetulan dekat sama teman gue itu, ya, terus dia juga beberapa kali kasarnya ngomong dia minta tolong lah sama salah satu foundernya 8 perusahaan startup yang digandeng sama pemerintah itu.
Terus tahun lalu itu udah lost kontak dengan foundernya itu. Tiba-tiba gue nggak tahu gimana tahun ini, ya bulan lalu lah, dia bilang gue lagi di pitching. Di pitching maksudnya gimana? Gue di approach ulang sama si ini. Oh, berarti kemungkinannya memang dia udah kontak sebelumnya kan? Iya. Tapi gue nggak tahu apa pertimbangannya sampai akhirnya dia diinjek. Tapi yang pasti sih memang segmennya menarik karena situasi dan dia tuh nyediain apa ya? Nyediain pekerjaan remeh-temeh sih. Kalau gue bilang kayak lu nyuci mobil, benerin AC, servis TV, gitu-gitu ya, apapun jasa yang lu bisa lu lakukan. Kayak sekarang nih misalkan lu bisa benerin laptop atau PC gitu. Iya. Lu bisa open jasa lu di aplikasinya teman gue itu. Oh. Jadi yang kena PHK ya bisa lah tetap dapat penghasilan dari situ. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong PHK ya, gue ngeliat di Twitter nih, ini gue ngikutin di HRD Bacot gitu ya. Jadi sekarang ini kalau bicara startup ya lebih spesifik itu 3 nih sekarang isunya yang sekarang. Yang pertama itu PHK tanpa pesangon biasanya yang para startup tuh yang sekarang kena imbasnya. Yang kedua itu ini lebih agak spesifik sih, tapi COI ya, jadi konflik of interest ya dengan pemerintah, itu isu yang kedua kalau di startup juga. Yang ketiga adalah after service setelah yang susah untuk di refund gitu loh. Iya. Dalam bentuk bisnisnya bentuknya seperti apa, tapi gua pikir-pikir 3 ini memang kayaknya semacam badai ya, serangan yang paling gencar nih kayaknya sekarang kayak gitu. Lu ada pandangan nggak? Pertama gue bahas PHK dulu ya. Oke. PHK kayaknya gue tidak akan terlalu banyak bahas PHK karena kan kalian lebih expert nih di HR kan. Nah, biar Dimas nanti yang ngomong tuh. Tapi poinnya gini, gue tidak pernah bilang startup sih. Startup itu cuma 1 tahun buat gue. Ketika dia sudah lewat dari tahun pertama, ya gue bicaranya lebih ke staging. Gue sering nge-share itu sih di personal WhatsApp gue, di status WhatsApp gue sama di LinkedIn gue. Oke. Nah, kalau misalkan dia belum menyentuh series manapun atau dia masih di early stage, ya gue nggak bisa bilang banyak ya karena ya mungkin dananya pun masih terbatas gitu kan. Tapi poinnya gini, banyak startup yang early stage sekarang yang tidak terduga malah dapat suntikannya gila-gilaan. Salah satu kalau lu notice salah satu perusahaan dari 8 perusahaan yang digandeng sama pemerintah itu ada yang masih early stage. Iya. Dan dia dapat suntikannya lumayan. Di luar pembagian yang entah berantah dari 5,6 triliun itu ya. Iya. Oke. Jadi menurut gua PHK ya balik lagi sih gimana manajemen ngatur cash flow-nya, karena dengan WFH menurut gue itu salah satu cara untuk mengurangi kos operasional kan. Lu nggak perlu bayar listrik, lu nggak perlu bayar gedung, sewa gedung, lu nggak perlu bayar sewa gedung kayak gitu. Yes, benar. Oke, jadi ya balik lagi sih manajemennya memperlakukan itu seperti apa. Terus yang kedua tadi apa? Konflik interest pemerintah. Jadi gini, taruhlah kita orang pemerintahan nih. Gua menganalogikannya seperti itu. Terus lu jadi, taruhlah gua sama Dimas adalah orang pemerintahan. Lu sebagai orang itu, ya kan? Lu sebagai orang itu. Tapi lu ada di pemerintahan. Oke. Ngebantuin Dimas lah, kasarnya ngomong gitu. Oke. Terus setiap hari berkecimpung dan lain sebagainya, ya kan? Mungkin dia tidak dilibatkan seperti yang dia bilang. Oke. Dalam pengambilan keputusan. Iya. Tapi kan bisa aja gini. Karena sering terjadi interaksi, kita pakai punya dia aja deh. Kayaknya bagus.
Iya. Itu poin pertama sih yang gue lihat. Oke. Di luar kapasitas dia untuk ngerjain itu. Cuma ya kemungkinan itu bisa terjadi karena ya gue tiap hari ketemu lu gitu kan. Terus tiba-tiba gue ngobrol sama Dimas, Dim, kayaknya kita pakai punya Hendra aja gimana? Jadi minimal kita bisa jadi lebih gampang untuk tahu apa yang lagi dia kerjakan, apa yang lagi dia progresnya seperti apa kayak gitu. Sederhananya sih seperti itu. Karena kan ya kalau misalkan ada apa-apa dia tinggal lu datang ke tempat gue deh, gue pengen ngomong. Ya. Kan tanpa diminta pun sebenarnya kan dia juga datang ke sana kan. Oke. Karena kan dia ada di lingkaran itu, ngerti nggak? Yes. Itu sih. Jadi kalau misalkan dilibatkan nggak dilibatkan karena setiap hari muncul ya gimana ya? Sama satu lagi sih poin gue. Kemarin gue juga sempat bahas ini sama beberapa teman gue. Ya. Kalau memang legowo, ya kan? Ya, harusnya dia bisa seperti si ijo-ijo itu. Oke, menarik. Bener dong. Karena Iya. itu misalkan dia seperti yang ijo-ijo, dia bisa lepas yang namanya conflict of interest. Ketika deal atau ketika tidak deal atau ketika dia ngajuin untuk ikut open tender, mulai pitching dan segala macam, dia bisa bilang gua udah bukan siapa-siapa lagi, ngerti nggak lah? Oke. Itu yang paling aman sih, tapi kan dia tidak selegowo itu. Oke. Siap. Nah, pertanyaan gua. Ini juga. Silakan. Ketika gue ngomong kayak gini, podcast lu bakal di-post nggak nih? Enggak sih, gua kira ini hal yang umum ya, karena opini ya. Hal yang umum kok, opini. Oke. Ya beda dengan yang warna ungu ya. Kalau yang warna ungu kan memang terang-terangan tuh. Itu sih ya begitulah. Ngeselin. Gue udah pengen ngomong kasar, cuma gimana ya? Tapi dalam arti memang sengaja, keceplosan, atau ketahuan, atau lebih kemana nih? Ya kalau dia bisa mention, ya sengaja dong. Oh iya. Cuma ya gue nggak tahu ya. Kalau yang sekarang tersebar kan dia bilang itu di luar inilah, di luar itu murni dana ini, dana itu. Ya. Setelah ketahuan, kalau nggak ketahuan kan kita nggak tahu. Benar. Iya. Terus yang ketiga tadi apa? Yang ketiga lebih ke after service yang susah refund. Ini lebih ke jasa ya, kelihatan banget sih. After service susah refund. Contohnya apa ya? Gue nggak tahu sih kalau belanja online. Kalau gue belum menemukan masalah. Gue sih lebih ini relate-nya ke yang bisnisnya bidang perjalanan gitu sih, Mas. Kerasa banget. Oh iya, itu dia. Gue kapan ya? Gue lupa. Gue 2 minggu yang lalu. Gue beli tiket Jakarta Solo. Penerbangan mulai dikurangin tuh kapan ya? 2 minggu yang lalu. Ya, kalau nggak salah 2 minggu lalu. Gue harusnya berangkat ke Solo itu hari Minggu. Sabtu malam jam 7-an gue dikasih tahu kalau flightnya di cancel. Tapi di refund 100%. Cuma maksud gue itu nggak hamil 1, udah tinggal berapa jam kan, gue malam. Minggu pagi harusnya gue berangkat, Sabtu malam jam 7-an gue dikasih tahu, misalnya gue dapet SMS di cancel. Itu sih ngeselin. Tapi refundnya 100% kok, cuma memang agak menyebalkan karena gue mesti tunggu 45 hari. Gimana? Iya, jadi tiket
uang tiket gue di refund 100%. Tapi 45 hari. Tapi 45 hari. Anjay. Jadi Lama ya juga. lumayan. Tapi ya udahlah. Daripada hilang gitu aja kan. Maksudnya mereka masih Berapa persen Mas refundnya? 100%. Gila. Mereka masih mentolerir sampai 4 jam sebelum keberangkatan masih bisa di refund 100%. Cuma ya itu masa tunggunya adalah 45 hari. Wow. Ya, gue nggak tahu sih, tapi ada beberapa teman gue yang kerja memang di perusahaan-perusahaan seperti itu. Banyak banget sampai yang support pun karyawan tetap di PHK, ngerti nggak? Kayak ada dia salah satu talent acquisition manager di salah satu perusahaan itu benar-benar di cut semuanya. Jadi PHK. Iya. Tapi di sini yang dimaksud, yang lo maksud ini PHK, definisi PHK atau ya diberhentiin without? Nggak PHK benar-benar PHK, bukan unpaid leave. Oke. Oke. Dan ada yang dibayar, ada yang enggak. Yang levelnya manajer kemarin sih teman gue nanya, dia dibayar. Tapi itu pun tidak sesuai. Tapi ya gimana? Memang omsetnya turun. Tapi yang gue lucu, jadi gini. Kalau misalkan kita bicara transportasi, itu apa sih masuknya transportasi? Iya, jadi ke sana sih. Nah, ada dua. Yang satu gue tahu dari teman gue yang kena PHK, dia bukan pelaku sih. Nah yang satu lagi ini pelaku, teman gue. Basically dia memang di transportasi, tapi lebih ke kayak jasa antar logistik gitu-gitu. Itu pun gokil sih, omsetnya gila-gilaan. Iya. Jadi tidak bisa dibilang semua atau segala macam jenis transportasi memburuk, enggak sih. Soalnya temen gue ya yang tadi gue bilang, dia ngebangun perusahaannya ini yang transportasi khususnya ke jasa ekspedisi pengiriman gitu-gitu. Itu baru 2018. Sekarang omsetnya gila-gilaan sih. Oke. Tapi ini terakhir sebelum gue ke Dimas nih. Menurut pandangan lo, mungkin ya startup dengan skala level apapun ya, mulai dari yang baru bener Kokros sampai unicorn, KDK misalnya, katakanlah gitu. Kokros anjir. Menurut lo mereka ini, atau mungkin biasanya yang lebih ke bawah itu, mereka punya semacam kesiapan nggak sih, atau akselerasi bisnis yang lebih siap untuk melihat kondisi-kondisi yang kayak gini, sehingga kalau mungkin contoh yang lu sebutin nggak semua memang berdampak, itu memang pure karena kebetulan bisnisnya aja yang memang lagi time banget, atau memang itu kepintaran mereka melakukan akselerasi bisnis untuk mungkin ganti core bisnisnya, atau kayak gimana pandangan lo? Timing sih ya, emang rezekinya aja gitu ya. Memang rezekinya sih, karena kayak health tech yang lain 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, gue cuma tahu satu health tech yang dapat license dari Kemenkes. Sekarang semua health tech dapat license asal dia mau apa. Dia emang kayak udah kewajiban gitu ya? Iya, asal dia. Jadi kalau sekarang tuh kalau gue nggak salah, asal dia mau ngasih support untuk rapid test secara gratis. Jadi gini, rapid testnya bukan dia yang menyediakan, tetap dari dari Kemenkes, tapi melalui health tech itu. Cuma itu doang. Ya kalau gue selaku pelaku bisnis, ya gue akan mau banget karena ya gue memang nggak dapat duit, tapi gue dapat exposure kan. Iya. Ya, engagementnya orang bagus ya kan. Iya. Kayak gitu. Ya momen sih.
Ya edutech, Ya. ada salah satu edutech yang gue bilang dari 8 perusahaan itu, gue nggak pernah tahu namanya, mungkin gue yang kelewatan Cooper kali. Ya tiba-tiba muncul pas gue cari tahu, oke, ya biasa aja gitu. Konsepnya pun tidak terlalu menarik menurut gue. Ya. Ini terlepas dari bicara pitching-nya seperti apa gitu ya. Iya. Oke. Dim, gue mau tanya nih kalau gitu. Tadi ada poin yang kayaknya memang sengaja ditinggalin sama Mas Arya. Kaitannya mungkin kita bicara kalau PHK itu kan bicara ke human resource-nya ya. Pengamatan lu gimana di selama sebulan ini, Dim? Yang terserang jadi bukan ke sektor-sektor tertentu aja, tapi ke banyak sektor. Cuman jadi terlihat aja nih kayak istilahnya startup sama yang corporate, mana yang ketawa nih sekarang dalam keadaan kayak gini. Kayak setelah... gue potong. Berapa? Kalian kan masih mendalami HR. Ya. Nah, tadi kan lu sempat bilang tuh corporate dan startup. Yes. Sekarang kondisinya seberapa banyak sih dengan kondisi PHK yang seperti ini ya? Seberapa banyak sih orang yang apply pekerjaan? Oke. Kalau dari pandangan gue sih beneran intensitasnya berkurang banget. Even dari teman-teman gue pun yang lagi nyari kerja juga dia lagi ngurungin banget, karena yang mereka syukurin sekarang adalah belum ada kabar mereka di layoff. Bukan kabar perusahaan mereka seperti apa nantinya. Istilahnya mereka tuh benar-benar kayak surviving skill-nya sekarang adalah yaudah gue mau gimana pun juga, even gue stres apa segala macem, even kayak misalnya jadi AE atau di atau segala macam kan itu target tetap ada, tapi klien juga lagi stop, itu kan stress out banget tuh. Cuman ya mereka di balik stress out-nya itu mereka masih harus bersyukur kayak ya sekarang gue masih bisa kerja sih dibanding yang lainnya. Pekerjaan yang mungkin masih bisa berjalan tapi gue kena layoff kayak gitu sih. Tapi ya cuman kalau emang kenapa? Boleh lanjut aja dulu. Cuman kalau apa ya, kalau even itu kan yang dari sisi apply, dari sisi yang misalkan untuk headhunting, itu tuh kayak menurut gua untuk perusahaan yang masih melakukan headhunting itu tuh kayak ini sih, berani ngambil resikonya cukup gede banget, karena dari yang gue lihat pionir-pionir atau mungkin startup-startup yang sudah besar masuk top 5 atau mungkin top 10 itu tuh kayak mereka banyak yang melakukan layoff dan mereka bener-bener kayak mungkin puter otak banget gimana caranya bisa survive, bukan menjalankan bisnis ke depannya lagi kayak gimana. Karena kondisi kayak gini kan nggak tahu sampai kapan. Jadi kalau misalkan mikirin forecasting, menurut gue kayak mereka pun juga mikir kayak gue ngapain forecasting, gue harus mikirin dulu nih sekarang, maksudnya kayak short term dulu lah, long termnya nanti dulu, karena kalau long term kan sudah di rencanakan dari jauh-jauh hari. Cuman tiba-tiba ada pandemi kayak gini kan mereka harus kayak putar otak banget. Nah ini perusahaan yang memang lagi dijalanin ini nih yang warna biru Tosca ini kayak menurut gue cukup nekat juga sih untuk tetap nge-hiring instead of mikirin dulu nih di dalamnya kayak gimana. Karena menurut gua masa-masa kayak gini tuh masa-masa kayak untuk retaining ataupun untuk evaluating juga, dan juga mungkin ya di satu sisi tanda kutip yang mungkin ada susah juga tapi ada klise adalah ya membahagiakan dulu employee yang ada di dalam, dan juga mungkin apa ya, lebih ke mental awareness-nya sih. Karena gue ada teman di beberapa startup itu mereka hiring-nya mungkin lebih ke replacement aja, bukan hiring. Tapi dari sisi HR itu diminta untuk kayak
ngadain meeting ataupun training apa segala macam itu untuk coping stres selama pandemi ini sih. Jadi bukan fokusnya bukan di rekrutmen. Gitar, Greng. Tapi kalau menurut gue ya, sekarang itu sebagai pelaku bisnis, khususnya yang startup ini, mungkin sekarang yang efektif yang mereka lakukan adalah gimana caranya dapat exposure. Oke. Karena setelah itu ya semua aspek di dalam perusahaan itu pasti akan gila-gilaan, mulai dari marketingnya, karena mereka udah dapat exposure sebelumnya, jualannya pasti akan naik. Oke. Kemudian HR-nya pun pasti gitu, karena mereka udah dapat exposure, pasti banyak yang akan tertarik untuk apply. Oke. Iya. Karena sekarang cuma itu sih yang mungkin bisa dilakukan. Iya, makanya jadi kayak mungkin balik yang kayak ke gua awalnya bilang, kayak sekarang tuh kelihatan banget nih mana yang mana yang struggling, mana yang ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa dalam arti ya mereka mungkin struggling juga untuk bisa mempertahankan karyawan-karyawannya, tapi kayak mereka tuh lebih dibutuhkan dibanding startup kayak ya warna biru yang lama ya itu tinggi dan gede banget. Cuman temen gue yang baru pindah aja ke sana nggak layoff tapi pusing banget juga karena dia tahu aku bener-bener lebih dari sprint kalau misalkan pandemi ini udah selesai gitu. Jadi ya itu kan mungkin number one itunya adalah internet powernya mereka. Cuman kalau misalkan kayak misalkan begitu kosmetik, frozen foods atau mungkin ya benar-benar F&B banget, itu mereka masih bisa survive karena ya justru tanpa ada internet mereka bisa hidup. Dengan ada internet malah mereka makin hidup. Malah jadi makin hidup. Jadi kayak mereka bisa survive di dua keadaan. Mesti nggak kayak gitu. Iya sih. Oke. Ini mungkin di segmen terakhir dari Gabungan kita. Kalau menurut Mas Arya sama Dimas giliran dari konteks pelaku bisnis startup. Jadi ini kan jadi semacam benturan dua hal. Lu mau melakukan exposure branding lu yang mungkin bagus dengan mungkin ya berharap investor atau mungkin publikasi makin bagus, tapi cash flow lu agak kembang kempis sih dengan hal kayak gini. Nah, karena kalau cash flow itu kembang kempis ya paling rasionalnya itu ya ujung-ujungnya paling gampang PHK, gampang rasionalnya. Tapi kita selalu ngutamain kan bagaimana cash flow-nya kuat ya, dananya orang gajian aku aja udah mending. Kalau menurut lu lebih memposisikannya brandingnya oke, atau cash flow-nya yang utama? Ini gua apa Mas Arya? Mas Arya. Kalau gue sih tetap mesti jalan dua-duanya sih. Karena gini, cash flow, cash flow dan branding. Kalau dalam bentuk digital ya mungkin mahal, tapi nggak akan semahal kalau misalkan lo offline. Atau kayak di TV dan lain sebagainya. Kita kenal ada yang namanya search engine marketing. Itu kan bisa buat branding juga. Mungkin harganya nggak terlalu mahal, mungkin ya karena kan kita masukinnya dua pihak kan, kayak blacknya apa, white-nya apa. Jadi kayak misalkan kita bisa masukin produk kompetitor, keyword kompetitor untuk munculin produk kita. Ya, jadi itu tetap bisa jalan. Nah, cash flow-nya ya gue nggak tahu sih pelaku bisnis melihatnya seperti apa. Cuma sekarang benar kata Dimas tadi, banyak hal yang mesti dilakuin, penghematannya juga gila-gilaan. Apa ya? Karena
pandemi ini kan nggak ketahuan nih setahun sudah selesai atau belum. Kemarin gue sempat baca di mana ya, gue lupa. Intinya gue pernah ngeliat artikel gitu, katanya diprediksi 1-2 tahun ke depan baru benar-benar pulih ini. Wow. Kalau gue sih sederhana melihat kondisi dolar aja sih. Oh iya, itu juga kondisi sangat pengaruh juga sih kayak. Ya, itu kondisi ekonomi kita yang paling real. Ya kalau misalkan perusahaan lu tidak terpengaruh sama dolar, ya udah go ahead aja, lu mau bakar-bakar duit kayak gimana ya silakan. Tapi kalau misalkan perusahaan lu masih berpengaruh sama dolar, ntar dulu deh. Kecuali memang kayak misalkan lu penyedia internet, itu kan lu nggak peduli mau dolar berapapun, kondisinya sekarang orang butuh internet semuanya, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya kayak gini, provider untuk online meeting gini, berapapun harga internet orang pasti butuh kan. Nggak mungkin, gue nggak tahu ya ada perusahaan pakai yang gratisan atau enggak. Ada sih, kemarin gue nemuin. Tapi sebulan 30 GB free itu. Yang ini gini, ada salah satu negara, ini gue analogiin aja. Ini bukan analogi sih, ini eksplisit. Ada salah satu negara yang dia pemegang seluruh bank di negara tersebut. Gue di-invite meeting online. Pakai kredit yang 40 menit mati loh. Sumpah, gue sampai kaget. Hah? Serius? Mendingan gue yang invite, gue bilang. Itu gue sampai 3 kali atau 4 kali gitu. Meeting itu sampai mati, terus dibilang maaf Pak tadi terputus. Elah, gue bilang. Sampai terakhir tuh gue udah kesel kan. Gue bilang ya udah kita yang invite aja gimana? Enggak, karena ini kan memang kondisinya kalian butuh license kami, jadi kami yang mengkoreksi kalian, jadi biar kita yang invite. Oh ya udah silakan. Tapi 40 menit sekali mati, kayak gue bilang ngeselin banget sih. Tapi itu bisa jadi topik baru sih. Iya, maksud gue kan lu pemegang kuasa ya kan untuk seluruh regulasi bank di negara tersebut gitu. 40 menit sekali mati loh. Gue bilang anjir, gue sampai bingung. Lagi nerangin ini tiba-tiba mati. kayak perusahaan listrik ya. Udah kayak jelas gitu matinya tiap mungkin dia lebih ngutamain cash flow-nya dulu daripada bakar-bakar duit buat exposure brandingnya, Pak. Mungkin. Mereka regulator. Mereka nggak perlu bakar-bakar. Semua orang tahu mereka siapa. Suka gitu emang. Ada perusahaan kayak gitu. Oke, Dim, kalau dari perspektif lu gimana, Dim? Lu lebih kemana? Ke brandingnya atau ke cash flow-nya, Dim? Kalau misalkan gue sebagai pendiri ya, dan gue memang orangnya cari aman dulu, gue jelas cash flow sih, karena menurut gue cash flow yang aman akan membuat brandingnya aman. Gue saat ini sebenarnya benar kata Lord, kayak balance itu mungkin saat ini juga diperlukan gitu, either branding sama cash flow. Cuma di gua adalah misalkan apalagi kalau udah namanya udah gede, itu cash flow dulu deh. Kenapa? Karena orang akan udah ada atau tahu ada di kepala real brandingnya. Kecuali yang baru banget, mungkin brandingnya lebih diunggulkan kayak misalkan 60% atau 70% lebih tinggi dibanding cash flow-nya. Karena misalkan employee belum banyak, tapi duit berlebihan. Daripada maintain cash flow, mendingan gue branding. Nah, cuman kalau ini udah banyak banget nih, udah menyentuh 4K lebih perusahaannya, tapi misalkan kalau emang mementingkan branding, maksudnya kayak persentase brandingnya masih lebih tinggi dibanding cash flow, yang menurut gue, ya gue tinggal sholat aja sih, berdoa untuk yang terbaik. Oke. Ya wes. Kayaknya gitu dulu episode tapi kita. Di tempat kalian nggak ada isu PHK kan? Aduh, gue cuma berdoa aja sih. Gue cukup berdoa aja sih, Mas. Selama manpower request-nya masih nggak masuk akal gitu,
buat kita dari sudut pandang ring 2 lah kalau gua bilang. Jelas lah. Ya jelas lah karena kan ya begitu kan. Mas, ada ini soalnya udah ini akan diedit ini antara gue sama Mas Hendra nih. Udah berbeda green. Bagian yang ini akan kita edit. Makanya Oke. dari Mas Hendra udah aman-aman, tapi kalau guanya masih rada takut nih. Ya wes. Tunggu mana nih? Oke, itu thanks banget ya Lord Arya sama Dimas buat waktunya, buat perspektifnya. Dan episode kali ini ya kalau mungkin lu setuju nggak setuju boleh inboxin aja ke email kita di gabutalks@gmail.com atau mungkin di Twitter di @gabutalks ya. Atau ke IG di Gabutalks IG. Thank you banget ya Mas Arya sama Dimas. Thank you. Terus stay safe. Ya.